Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Suster Ngesot. Penulis Rizkaninda Fijri Maharani, SH. Rika, nanti kalau sudah selesai semua, tolong dibereskan file dan peralatannya. Dokter Paul yang memimpin jalannya autopsi di malam itu pamit undur diri. Wakil sekaligus asisten kepercayaannya, yaitu Dokter Budi, malah sudah pulang beberapa jam yang lalu. Perasaan Rika gamang, selain karena dia mahasiswi magang semester akhir, dia belum terbiasa berada di kamar mayat seorang diri. Awal masa orientasi mahasiswa saat mengambil keahlian forensik, memang dia sudah pernah diuji nyali di kamar mayat, yang merupakan syarat sah untuk diterima sebagai mahasiswa baru. Namun, suasananya sangat berbeda. Saat itu, dia percaya bahwa entah di mana para kakak tingkat mengawasi jalannya acara. Melihat kegamangan nyata yang terpancar di raut wajah Rika, Dokter Paul tersenyum samar. Ditepuk-tepuk pundak gadis berusia 30-an itu dengan hangat, seolah ingin memberikan motivasi. Ada Pak Sabeni yang biasa mengantarkan jenazah. Biasanya dia pulang larut malam, mungkin sekarang sedang ngopi di warung. Tapi biasanya dia mengecek kamar mayat secara berkala. Terus, Bang Ramli yang biasa memandikan jenazah juga masih ada dipikirkan. Mungkin sebentar lagi dia kesini melihat senyuman yang menggantung di bibir Dokter Paul. Akhirnya, Rika mengangguk patuh. Bukan karena hatinya mendadak tentram, justru karena senyuman itu mengantar sesuatu di ujung kalbu. Jantungnya seperti berlompatan di udara, siap tanggal dari engselnya kapan saja. Dia gengsi mengatakan bahwa dia takut ditinggal sendiri. Bukan semata karena dia mahasiswi berprestasi, tetapi karena tatapan dokter itu, tatapan yang entah mengapa membuat Rika menaruh banyak harapan tak lazim, mulai dari dikencani dokter itu hingga bisa menikah dengannya di pantai romantis. Baik, dokter, sampai jumpa esok hari. Pintu kamar mayat ditutup sempurna, meninggalkan hawa membeku. Khas kamar mayat, rasanya 11-12 dengan lemari pendingin. Apalagi di dekat meja tempatnya melakukan otopsi, memang ada loker-loker horizontal yang berisi mayat, yang belum teridentifikasi identitas maupun penyebab kematiannya. Mayat-mayat itu sengaja dibekukan agar tak cepat membusuk sebelum resmi diklarifikasi identitasnya. Suara air mengalir tiba-tiba terdengar dari kamar mandi yang berbatasan dengan kamar mayat itu sendiri. Terdengar keras dan mengucur deras. Suara-suara seperti itu bukan hal baru bagi Rika atau seluruh orang yang pernah bekerja dan bersentuhan langsung dengan jenazah. Terkadang memang ada jin usil yang sengaja ingin menakut-nakuti. Rika melanjutkan tugasnya seorang diri, mencatat dan mendata penyebab kematian jenazah yang dijadikan bahan praktiknya kali itu. Ditelusuri bekas pencekikan yang berbentuk luka lecet, seperti bulan sabit. Luka itu tercetak jelas di leher korban. Dibukanya mulut korban lebar-lebar, ingin melihat keadaan lidahnya. Tulang lidah korban patah. Penggantungan karena pembunuhan, desis Rika seorang diri. Dia sibuk membuat tanda-tanda centang di daftar catatannya beserta keterangan penjelasan. Seret. Firasat Rika tak enak, suara itu baru kali ini terdengar di telinganya. Bulu kuduknya spontan meremang, ada ketakutan nyata yang mulai menjalar di dirinya. Suara keran di kamar mandi, tempat biasa memandikan jenazah, masih saja menetes seperti keran bocor. Padahal, keran itu selalu diganti dan diperiksa keadaannya secara berkala. Seret. Suara itu seperti
suara kain yang digesekkan ke lantai. Meski Rika tak tahu pasti itu apa, sekujur tubuhnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, dia takut pada suara-suara yang tak jelas sumbernya. Seketika itu juga, ia tinggalkan alat praktiknya. Jenazah yang diautopsinya dibiarkan begitu saja, tak ditutup kembali, seperti posisi semula. Buku catatan dan alat tulis yang dipegangnya pun, ia biarkan jatuh berhamburan di ubin lantai yang dingin. Dengan langkah 1000, dia keluar dari kamar itu tanpa menoleh ke arah belakang. Sret, sret, sret. Suara itu semakin terdengar nyata, seperti menghantui dari belakang. Rika membuka pintu kamar mayat dengan tarikan yang kuat, nyaris menghempasnya ke arah berlawanan sebelum mengambil langkah 1000. "Non Rika, ada apa?" Pak Sabeni, yang baru kembali dari ngopi di warung depan rumah sakit, terkejut melihat gadis itu sudah sepucat kapas. "Ada suara." "Suara apa, Non? Bapak tidak mendengar apa-apa." "Ayo, Bapak temani periksa ke dalam." Pak Sabeni menemani Rika ke dalam kamar mayat. Namun, wajah Rika masih setengah syok. Dia masih terpaku di pintu kamar mayat, memegang kenopnya kuat-kuat, seolah jika dia melepas gagang pintu itu, dia akan terlempar seketika ke sesuatu yang sangat menakutkan dan abadi. "Tak ada apa, Non, semuanya normal," kata Pak Sabeni. Dirapikannya peralatan praktik Rika yang tercecer, mengambilnya dari lantai sebelum dikumpulkan di atas meja, menyerahkan beberapa kegenggaman Rika. Lelaki parubaya itu memperhatikan sekitar secara seksama setelah menutup kembali jenazah yang tadi diautopsi Rika dengan kain putih. "Sebentar, Non, Bapak cek kamar mandi." Ingin rasanya Rika ikut, tetapi tulang keringnya seolah dipakukan di pintu kamar mayat itu, tak bisa maju atau mundur setapak pun. Sret, sret, sret. Tepat saat Pak Sabeni menghilang dari jerat pandangnya ke ruangan sebelah yang terpisahkan tembok tebal, suara kain bergesekan di lantai terdengar kembali. Rika berlari ketakutan keluar kamar mayat. Ditelusurinya koridor rumah sakit yang sudah lengang sepenuhnya di malam itu. Apalagi koridor rumah sakit yang ke arah kamar mayat memang terlihat paling steril. Nyaris tak ada pengunjung rumah sakit yang ke arah situ, karena letaknya yang paling jauh di ujung dan buntu. Kecuali mereka tersesat. Seret, seret, seret. Suara itu makin nyata, seolah mengejarnya mengikuti dari belakang. Sayup-sayup di kejauhan, terdengar lagu berjudul Ariati, membahana di latar belakang. Lagu yang seharusnya mengundang nada syahdu dan romantisme tingkat tinggi itu, malah membuat sekujur tubuh Rika merinding. Dia memacu larinya sangat cepat, hingga bertabrakan dengan seseorang di ujung lorong. "Hei Rika, ada apa? Jangan berlarian di koridor rumah sakit." Dokter Budi menangkap tubuh Rika yang setengah oleng saat berlari, menjaganya agar tidak terjatuh akibat tabrakan yang terjadi. Dokter Budi melihat ke belakang punggung Rika, koridor itu lengang. Tak ada apa, hanya suara burung gagak yang bersahut-sahutan di atas atap rumah sakit, pertanda akan ada kematian yang baru lagi. Aroma anyir jenazah yang sudah mulai membusuk juga masih terasa di ujung lorong yang menjadi persimpangan 3. Sejauh apapun aroma itu disamarkan dengan bau halotan dan cairan rumah sakit lainnya. Tak ada apa-apa. Dokter Budi mengusap punggung Rika dengan lembut. "Ayo, saya antarkan pulang." Rika mengangguk pasrah. Menurut saja saat Dokter Budi menarik lengannya, menyusuri koridor rumah sakit yang sepenuhnya senyap. 1-2 perawat jaga yang kebetulan melintas, dan resepsionis yang duduk di bagian depan melihat mereka dengan reaksi wajah penasaran, seolah Rika telah menjalankan affair. "Dokter, Anda sudah bisa melepaskan tangan saya."
Rika mulai risih dengan pandangan mereka yang kebetulan berpapasan. Apalagi satpam depan rumah sakit kelihatan ikut penasaran. Kenapa? Karena saya bukan Dokter Paul. Nada suara Dokter Budi terdengar getir. Rika menoleh, menelisik ke kedalaman mata Dokter Budi. Dia ingin tahu Dokter Budi tiba-tiba berbicara begitu. Senyuman yang tadinya terlihat getir sesaat menghilang. Wajah Dokter Budi kini tampak misterius dan susah terjangkau, seperti seorang psikopat berhati dingin. Saran saya, jangan terlalu dekat secara pribadi dengan Dokter Paul. Kenapa, dokter? Apa karena Dokter Paul sudah beristri dan dokter sendiri masih jomblo? Bukan itu. Namun, semua orang yang pernah dekat secara pribadi dengan Dokter Paul sering menghilang secara misterius. Dokter ini ada-ada saja. Kalau cemburu dan ada hati sama saya, bilang saja. Belum ada yang memegang kuncinya, kok. Perasaan saya pada Dokter Paul itu lebih kekaguman saja sih. Maklum, dia ganteng. Rika mendadak tertawa nyaring. Seolah lupa dengan kengerian yang tadi dirasakannya di lantai 1 rumah sakit, bagian sayap kanan. Dokter Budi lega, Rika bisa ketawa lagi. Dilepaskan tautan jemarinya yang sedari tadi mencengkeram Rika dengan kuat. Tugasnya dalam menjaga Rika dari mara bahaya sudah hampir selesai di malam itu. Dalam hati, dia berjanji akan menjaga Rika apapun caranya. Ada sesuatu tentang masa lalu Dokter Paul yang tak pernah diceritakannya pada umum. Kebungkaman yang juga dilakukan staf lain di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tempatnya selama ini bekerja. Ada hal-hal gaib yang didalami oleh para mahasiswi magang yang tertarik secara pribadi dengan Dokter Paul. Aryati, di kau mawar di taman khayalku, tak mungkin di kau terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam. Petikan lagu Aryati yang dipopulerkan oleh Hendry Rotinsulu, terdengar senandungnya oleh Dokter Paul untuk menarik perhatian Aryati. Dokter ini sudah punya istri. Aryati berusaha terlihat sibuk dengan catatan harian pasien rumah sakit. Dibolak-balik lembaran yang menyatakan perkembangan kondisi terbaru pasien di minggu itu. Namun, fokusnya tak ada di sana. Jemarinya gemetar mendengar dokter yang diam-diam belakangan ini dikaguminya setengah mati menyenandungkan sebuah lagu cinta syarat makna. Dosakah hamba mimpi? Berkasih dengan puan. Ujung jarimu. Kucium mesra tadi. Malam. Selagi melanjutkan bersenandung, Dokter Paul menarik. Jemari Aryati yang terlihat luar biasa gemetar, seperti kena serangan Parkinson mendadak. Digenggam dengan 2 jemari erat-erat sebelum dikecupnya perlahan. Dokter, nanti kalau istri dokter tahu. Dia takkan tahu. Dia tak pernah berkunjung ke rumah sakit. Dokter Paul mengecup lagi jemari Aryati untuk kali kedua. Kali ini dengan serangan yang lebih hebat, serangan yang dimana membuat Aryati nyaris limbung, oleng di tempatnya. Kalau saja Dokter Paul tak tiba-tiba menyangga pinggangnya rapat-rapat. Nanti, kalau ada perawat atau dokter lain yang tahu, Aryati masih saja berusaha berkilah. Meski lebih dari apapun, raganya seperti mengkhianati dirinya. Raga itu ingin bercumbu dan dicumbu oleh sang dokter, primadona rumah sakit itu. Meski usia sang dokter sudah tak terbilang muda, ada di usia 40 tahun, tetapi auranya sangat mempesona, membuat wanita manapun yang berpapasan dengannya nyaris tak bisa memalingkan pandangannya. Kesana saja yuk, ke laboratorium yang ada di pojok sana. Ruangan itu tak pernah terpakai kalau malam begini. Dokter Paul menarik jemari Aryati agar gadis itu mengikuti langkahnya. Ditatap wajah gadis berusia 25 tahun itu dengan pandangan penuh damba. Sehingga
Mau tidak mau, gadis itu masuk ke dalam perangkap dan pesonanya. "Yu," ujarnya lagi-lagi saat didengarnya ucapan Aryati. "Dokter, ini pengalaman pertama. Saya janji jangan kasar-kasar ya." Kedua insan yang mabuk asmara yang tak memperdulikan di sekitarnya. Bahkan saat Dokter Budi datang kembali di malam itu, saat itu Dokter Budi masih menjadi dokter residensi yang menjalankan masa tugas awalnya. Tadinya dia sudah berada di ruang residensinya, ia bersiap untuk beristirahat sejenak dari aktivitas harian yang panjang dan melelahkan sebelum teringat bahwa berkasnya tertinggal di ruang Dahlia, ruang di mana dua insan yang dipergokinya tengah asyik-asyik di laboratorium yang sepi. Dokter Paul, catatan lengkap kondisi jenazah yang diautopsi ini udah saya rampungkan semalam. Rika memulai laporannya di malam itu. Waktu itu, hari masih menunjukkan pukul 8 malam. Waktu di mana praktik autopsi untuk para mahasiswi magang baru saja dimulai. Jam itu sengaja dipilih karena waktu sebelum jam 8 masih banyak orang yang hilir mudik ke kamar mayat, mengganggu jalannya autopsi yang harusnya hening. Rika termasuk salah satu mahasiswi teladan di kampusnya. Teman seangkatannya belum ada yang boleh melakukan praktik autopsi. Mereka masih sibuk berkubang dengan segala macam teori. Saat Rika sudah mulai melakukan praktiknya yang kesekian kali, ini bukan jenazah pertama yang berhasil diidentifikasi dengan baik oleh Rika. "Bagus kalau begitu. Bacakan laporannya." Dokter Paul tak menoleh. Dia sibuk melihat tumpukan berkas lain, daftar jenazah yang masih menunggu antrean untuk diautopsi. Dia memang selalu fokus tinggi jika sedang berhadapan dengan jenazah. Berbeda dengan saat dia bergiliran jaga malam, seolah passionnya memang tak ada di sana. Ada tanda bekas jeratan berupa lingkaran tidak terputus, mendatar, dan letaknya di bagian tengah leher. Dokter Paul bergumam seraya terus, memakukan pandang pada berkasnya sendiri. Sementara Dokter Budi hanya terdiam menyaksikan keduanya di tengah-tengah ruangan, seperti sebuah obat nyamuk bakar. Lalu, meski sangat samar dan nyaris tak terlihat, ada cedera berupa luka-luka pada tubuh korban. Dokter Paul hanya mengangguk-angguk. Rika melihat sosok lelaki itu, seperti ingin menelannya hidup-hidup. Meski bibirnya berkomat kamit membacakan kesimpulan yang bisa ditariknya dari praktik autopsi yang sudah dilakukannya semalam. Tetapi fokus pandangannya belum teralih dari diri sang dokter. Sejak beberapa menit lalu, Dokter Budi seolah kembali ke masa lalu. Di matanya, pandangan penuh dambar Rika, persis tatapan Aryati kepada Dokter Paul. Dahulu, ia mendadak merasa muak dan sesak. Dia tak tahu mengapa dokter yang sebejat itu malah dikagumi banyak wanita. Istri sang dokter malah mempercayai suaminya di atas segalanya. Sedangkan dia masih saja melajang, padahal wajahnya tak jelek-jelek amat. Dia berdeham keras-keras, sengaja untuk memecahkan konsentrasi mereka berdua, agar mereka berdua sadar ada orang lain di sana. "Saya keluar dulu. Kalau ada butuh apa-apa, saya ada di ruang mawar." Dokter Paul dan Rika memandanginya tanpa sepatah kata pun, seolah kehadiran Dokter Budi memang sepenuhnya gangguan dari tadi. Makin cepat dia pergi, makin baik. Lalu, langsung saja pada kesimpulan akhir, Dokter Paul langsung menutup pembicaraan soal autopsi itu sesaat setelah Dokter Budi meninggalkan ruangan. Penggantungan karena pembunuhan. Korban dibunuh pada jam 2 dini hari. Dokter Paul mengacak-acak rambut Rika dengan gemas. "Bagus. Kalau hasilmu menunjukkan peningkatan signifikan minggu ini, apakah kau mau kencan dengan saya?" Rika sumringah.
Tawaran itu yang ditunggu-tunggunya sedari dia mengambil keahlian forensik. Untuk pertama kali, dia sudah menaruh hati pada sang dokter saat dokter itu masih menjadi pengampu mata kuliah pilihan forensik di kampusnya. Oke, kalau begitu, lanjutkan sendiri. Ya, ada yang masih harus saya lakukan. Tunggu dok, Rika buru-buru mencegah kengerian di malam sebelumnya tiba-tiba menyeruak lagi saat dia sudah ditinggal seorang diri. Namun, terlambat. Dr. Paul sudah meninggalkan ruangan dengan langkahnya yang laur biasa cepat. Sret, sret, sret. Suara kain yang bergesekan dengan lantai terdengar lagi di malam itu. Suaranya bahkan lebih nyaring daripada tetesan air di keran kamar mandi jenazah yang belum juga berhenti sejak malam makin menggelap. Bunyi gagak yang bersahutan di atas atap jendela rumah sakit menambah kengerian suasana. Kala itu, Rika berusaha berpikir netral. Ia ingat kata Pak Sabeni bahwa semalam tak ada apa-apa. Rika berjalan mengelilingi kamar jenazah itu perlahan, memperhatikan kain-kain penutup jenazah yang mungkin belum tertutup sempurna, sehingga menyebabkan suara seperti tergesek lantai jika tertiup angin. Namun nihil, semua masih tetap di tempatnya. Bahkan, kain penutup jenazah yang baru saja selesai diautopsinya sudah dikembalikan ke tempat semula. Sret, sret, sret. Suara kain yang menggelinding di lantai terdengar begitu keras, terlalu keras untuk diabaikan begitu saja. Rika mengarahkan pandangannya pada tirai ruangan. Mungkin tirai itu yang sedari tadi berisi. Namun, tak ada angin apapun yang menguar dari dalam. Justru tempat itu nyaris gelap, hanya ada wangi anyir mayat bercampur dengan cairan-cairan autopsi. Jemari Rika gemetar parah, diikuti dengan pergerakan tubuhnya yang mulai limbung. Tas dan peralatan tulis yang tadi digenggamnya jatuh begitu saja ke ubin lantai yang dingin. Itu alat tulis hadiah dari Dr. Paul. Rika mengerutu seorang diri. Jika bukan, karena ada hadiah pemberian seseorang yang sangat berharga di hatinya, dibiarkan saja wadah alat tulisnya itu jatuh. Di punggungnya tas yang tergeletak di bawah pijakan kakinya, satu persatu dikumpulkan alat tulisnya itu, pensil penghapus, dan masih ada pena dari Dr. Paul yang belum ditemukan. Dari sudut matanya, Rika melihat pena itu tergeletak jauh di ujung sana. Dekat deretan ranjang jenazah, bagian paling mendekati kamar mandi jenazah. Baru saja Rika mau mengambil penanya saat suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas lagi. Bahkan dia bisa melihat sedikit bayangnya dari tempatnya menunduk di kolong ranjang. Sret, sret, sret. Sesosok suster berpakaian serba putih tampak berjalan sembari ngesot. Bajunya penuh bercak darah, kakinya seperti hancur, seolah habis dipukuli oleh benda tumpul berkali-kali. Suara teriakan Rika membahan sampai ke ujung lorong. Mendengar suara itu, Dokter Budi dan Bang Ramli seketika berebut masuk ke dalam ruangan. "Ada apa, Non?" tanya Bang Ramli cemas. Dia baru saja mendengar kasak-kusuk dari Pak Sabeni jika Rika mengalami kengerian yang sama dengan para gadis, mahasiswi pendahulunya, ketakutan pada sesuatu, entah apa itu. Dia sendiri bukan tak pernah diganggu. Namun, gangguan yang ia alami bisa dikatakan ringan. Misalnya, suara air yang tiba-tiba mengalir atau genangan darah yang sekilas ada, tetapi saat dilihat lagi menghilang. Namun, hanya itu. Tak ada kengerian yang sampai menyebabkan gangguan psikologis. Dokter Budi langsung memeluk Rika erat, menggiring gadis itu keluar ruangan tanpa kata. Dia membawa gadis itu dengan cepat menjauh dari sumber petaka. "Rika, kau tak perlu melanjutkan semua ini. Saya bisa mengatur kepindahanmu ke rumah sakit lain."
untuk seseorang yang berprestasi sepertimu tak akan sulit. Dokter Paul juga pasti mau membantu. Namun, Rika seperti tak mendengar ucapan Dokter Budi. Dia terus saja berkomat kamit. Dia ada di sana, suster yang legendaris itu. Apa kau yakin akan melanjutkan ini semua? Dokter Budi terlihat cemas dan prihatin. Dia tak tega melihat Rika yang berdiri tegang di tengah-tengah kamar mayat. Tubuhnya gemetaran dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Yakin, Dok? Dokter Paul menjanjikan akan memberikan saya hadiah jika berhasil mengikuti semua proses ini hingga sepekan. Rika terlihat tegar. Wajahnya menengadah ke atas supaya terlihat percaya diri. Namun, Dokter Budi sama sekali tak bisa dibohongi. Rika, apakah kau yakin akan terjebak pada Dokter Paul? Dia tak seperti yang terlihat dari luar. Saya tak tahu apa yang membuatmu dan perempuan lain begitu jatuh hati padanya. Dia itu sedikit punya sisi kelam. Dokter Budi yang juga mendampingi Rika untuk melakukan praktik autopsi, terus menceracau panjang lebar, mengeluarkan unek-uneknya. Cukup, Dok. Kalau dokter ada hati pada saya, bersainglah dengan sehat. Secara sehat seperti apa? Saya menyelamatkan kamu berkali-kali dari rasa takut. Tapi, di mana dia saat ini, tak ada kan, nihil dan kosong. Mungkin dia tengah ada di pelukan wanita lain, sementara kamu memikirkannya terlalu berat di sini. Dokter Budi, itu pelecehan. Kalau ucapan itu saya laporkan ke rumah sakit. Rika menggampar Dokter Budi dengan keras, tepat di pipi kanannya. Tamparan itu menimbulkan suara yang sangat nyaring. Dokter Budi spontan terdiam. Dia tak punya pembelaan apapun untuk itu. Kecemburuan maha besar memang tengah menguasai dirinya. Baik, saya pergi, saya akan bilang pada Dokter Paul untuk berganti mendampingimu malam ini. Semoga sukses dengan semuanya ya. Sret, sret, sret. Dokter Budi, tunggu. Jangan tinggalkan saya sendiri lagi. Rika berteriak panik saat pintu kamar mayat itu tertutup sempurna, menimbulkan bunyi dentaman yang sangat keras. Dikejarnya langkah Dokter Budi, yang mengambil langkah 1000 menghilang bagai bayangan. Tetapi kenop pintu di kamar mayat itu tak juga kunjung terbuka. Dokter Budi, Dokter Budi. Teriakan Rika di malam itu lebih kencang dari biasanya. Namun, entah mengapa menghilang bagai angin. Bahkan, suara gagak yang biasanya bersahutan di atas atap tak terdengar lagi. Termasuk suara keran air yang biasanya mengganggu di kamar mandi jenazah. Malam itu hening, nyaris tak ada bebunyian yang melintas di udara. Kecuali bunyi yang kini menguar nyata di belakang punggungnya. Sret, sret, sret. Pintu kamar jenazah itu terbuat dari logam yang mengkilat, memantulkan sesuatu di depannya secara samar-samar, mirip sebauh cermin kusam. Sret, sret, sret. Sosok berbaju putih yang berjalan ngesot dan diseret-seret itu terus mendekat ke arah Rika berada, badan dan baju perawatnya berlumuran darah. Dokter Budi, Dokter Budi, dia datang lagi. Sret, sret, sret. Sesosok tangan dingin yang penuh genangan darah menggapai betis Rika dari belakang. Rika berterik kencang sebelum tak sadarkan diri. Sementara itu, samar-samar terdengar alunan musik yang terus bergema dengan keras, mengantarkan lagu Aryati, entah dari mana suara musik itu. Dokter Budi yang pertama kali menemukan tubuh dingin Rika di malam itu. Tadinya dia berniat tak akan menemui Rika lagi, namun rasa tanggung jawabnya sebagai dokter pengempu sekaligus dosen pendamping membuatnya mau tidak mau kembali ke lokasi. Saat ia kembali, tampak Pak Sabeni dan Bang Ramli tengah tidur di koridor rumah sakit yang lengang.
Dari radio kecil di dekat mereka terhantar lagu Aryati. Pak Sabeni, Bang Ramli, apa yang kalian lakukan di sini? Rika nyaris mati membeku. Dokter Budi naik pitam. Dia merasakan ada kejanggalan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia peduli pada mahasiswi praktik yang magang di sana. Dulu banyak mahasiswi praktik yang magang di sana. Dulu banyak mahasiswi dan perawat yang tiba-tiba menghilang misterius. Namun, posisinya sebagai junior membuatnya tak punya daya upaya untuk melakukan lebih. Kali ini, dia tak bisa diam. Rika sampai terganggu keadaan fisik dan psikisnya karena terhantui. Hubungi polisi saja. Dokter Budi menepis uluran tangan Pak Sabeni dan Bang Ramli yang hendak mengambil alih tubuh Rika. Rika, biar saya yang urus. Mau bilang apa pada Pak polisinya? Nanti biar saya saja yang berbicara. Dari seberang sisi yang lain, Dr. Paul turut mendengar pembicaraan itu. Dia lantas mundur teratur di ujung lorong sebelum lari tunggang langgang menyelamkan diri. Polisi berdatangan ke rumah sakit pada jam 4 pagi, melakukan pembongkaran pada kamar mayat atas izin dari pihak rumah sakit berdasarkan keterangan Dr. Budi sebagai saksi mata. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata di salah satu sudut yang dingin di dekat loker penyimpanan jenazah ditemukan dinding tambahan. Dari jauh, dinding itu tampak biasa. Tetapi, jika diamati lebih dekat, terlihat bahwa bentuknya berbeda, lebih tebal dan lebih menonjol karena menempel pada salah satu dinding tembok. Di balik dinding itu, ditemukan tulang belulang manusia. Tumpukannya bahkan terlalu banyak. Salah satunya, yang paling usang, masih memiliki wujud tengkorak utuh hingga ke panggul. Namun, tulang kakinya remuk sampai ke bawah. Dokter, Rika tersadar dari pingsannya. Di mana saya? Tanyanya kebingungan. Di tempat tinggal saya? Setidaknya, di sini kau lebih aman. Nanti saya akan memindahkan. Jemari Rika menggenggam tangan Dokter Budi kuat-kuat. Dia menggeleng perlahan, tidak perlu dokter. Selama ada dokter di sisi saya, semua akan baik-baik saja. Teror itu memang menakutkan bagi Rika. Namun, kini dia sadar, ada yang lebih menakutkan daripada teror suster ngesot itu sendiri, yaitu ketiadaan Dokter Budi yang peduli padanya sepenuh hati. Dokter Budi tak menjawab, hanya menatap wajah Rika dalam-dalam. Dia tak mau banyak berharap dulu. Bisa saja Rika hanya mengganggunya sebagai pelarian semata dari luka hatinya. Dokter Paul, tunggu. Dokter Paul. Aryati mengejar langkah Dokter Paul hingga ke ujung lorong. 1-2 mata perawat yang berjaga mengintip penasaran. Saya serius. Garis 2. Mungkin itu dengan lelaki yang lain. Dokter, saya tak pernah berhubungan dengan lelaki lain selain dokter. Kata-kata Ariti karena mulutnya tiba-tiba dicekal jemari Dokter Paul. Wanita lacur dan jalang sepertimu, tak usah banyak bicara. Sekarang mau apa? Rumah mewah, perhiasan berlimpah, belanja bulanan. Saya mau pernikahan. Bagai dihantam halilintar di siang bolong, Dokter Paul kaget. Dari semua wanita yang selama ini digodanya, Aryati ini cukup sulit. Kau mau menikah? Oke, kita bicarakan di situ. Dokter Paul menyeret langkah Aryati ke lantai 1 rumah sakit paling ujung di sisi sayap kanan. Tepat di salah ruangannya yang menuju jalan buntu, ditutupnya pintu di belakang punggungnya rapat-rapat. Ayo, katakan sekali lagi, apa maumu? Saya mau pernikahan, resmi secara negara. Mata Dokter Paul berkilat, menyala dengan aneh. Dari balik punggungnya, entah dari mana, dia memegang sebuah benda tumpul maha berat sebelum memukul Aryati bertubi-tubi di kakinya. Dokter,
Ini akibat dari perempuan lacur yang tak tahu diri. Rintihan dan tangisan Aryati sungguh menyayat hati di malam itu. Di malam yang senyap tanpa suara apapun yang menyertai, selain pukulan Dokter Paul berkali-kali ke tulang paha dan betisnya, membuat sepenuhnya nyaris lumpuh. Tak puas sampai di situ, Dokter Paul mengakhiri rintihan Aryati dengan tusukan benda tajam, berkali-kali ke sekujur tubuhnya. Aryati meregang nyawa di malam itu. Di ruangan yang dingin, dulunya laboratorium, kini beralih fungsi sebagai kamar mayat. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.